Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua pada minggu malam ini tanggal 17 Desember 2023. Tinggal 2 minggu lagi persis, saudara ya. Kita akan akhiri di bulan Desember. 2 minggu lagi adalah tanggal 31 Desember. Malam ini tanggal 17, minggu depan tanggal 24. 2 minggu lagi 31 Desember. Berarti tepat hari yang terakhir adalah hari Minggu malam. 1 Januari berarti tepat hari Senin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari boleh berganti hari, tanggal berganti tanggal, bulan berganti bulan. Bahkan tahun 2023 akan diganti dengan tahun yang baru 2024. Tapi untung besar, cintanya Yesus tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu tidak mengalami cinta kasih Tuhan, wah kita sudah hancur Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah marah, Tuhan tidak cinta kita, semua sudah selesai. Ya, tidak ada tuh surga tuh saudara, semua masuk neraka semua tuh. Tapi karena anugerah Tuhan, kasihnya Tuhan luar biasa. Dia mau supaya kita selamat. Semua orang bertobat, datang kepada Yesus. Mari kita mencinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikuti Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan sebuah pujian. Melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Karena Tuhan berfirman pada malam hari ini pada Matius 18 ayat 21 sampai 35 tentang pengampunan. Melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Melayani oh lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Tertulis Bapak Ibu, melayani itu di dalam Matius 20 ayat 28. Saya membaca Injil Matius pasal 20 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus bukan untuk dilayani. Datang ke dunia bukan untuk jadi bos, bukan untuk dilayani, tetapi menjadi hamba yang setia. Dia mau melayani. Oh, ini menjadi contoh yang sempurna. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Melayani karena dasar kasih. Mengasihi Yesus lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita mau melayani Tuhan lebih sungguh. Dasarnya cinta kasih kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Dasarnya Yesus melayani kita karena cinta kepada kita semua. Mari firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 13 ayat 34-35 tentang kasih. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yohanes 13 ayat 34. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Amin, haleluya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu,
demikian pula harus kamu saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, mengampuni lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengampuni, oh lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mari Bapak Ibu, 3 hal yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus, yaitu hidup saling mengasihi. Di dalam rumah tangga saling mengasihi suami istri, anak. Di dalam kejemaatan harus saling mengasihi, bukan saling gontok-gontokan. Di dalam suatu negara juga sama, harus saling mengasihi. Bayangin kalau tidak ada kasih, hancur, terjadi keributan, terjadi perselisihan, terjadi pembunuhan karena tidak ada kasih. Semua negatif bisa terjadi, korupsi karena tidak ada kasih. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, kita mau hidup di dalam saling melayani, saling mengasihi, dan juga saling mengampuni, seperti Yesus juga sudah mengampuni kita. Mengampuni lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengampuni, oh lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengampuni tertulis dalam Lukas 23, Injil Lukas 23 ayat 34, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sifat dari Tuhan Yesus saling mengampuni. Mari kita saling mengampuni penuh dengan kasih mesra, seperti dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Saya mau baca demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini firman Tuhan. Mari kita saling mengampuni lebih sungguh. Amin. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bapa Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, untuk kami baca firman-Mu Tuhan. Pikiranku kuduskan, tubuh jiwa roh kami kuduskan oleh firman-Mu. Amin. Haleluya. Kami simpan firman-Mu Bapa dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu Yesus. Berfirmanlah Bapa,
malam hari ini kami membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita terima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersama saya tiap malam ada doa bersekutu dengan Tuhan, supaya kita tidak larut di dalam kemanisan dunia ini, tapi kita larut di dalam cinta kasih Tuhan. Hari demi hari makin bertambah-tambah cinta Yesus. Haleluya. Karena Tuhan sudah mengampuni. Lihat ini saya menangis baca. Ya, doa Tuhan Yesus sendiri dalam Lukas. Karena mereka tidak tahu Bapa, ampuni mereka. Coba nih, ini doa Tuhan Yesus yang luar biasa. Kasih Tuhan sempurna, saudara. Ya, Lukas 30, 23, 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian Bapak Ibu, kalau sudah ketemu dan orang dunia yang belum mereka percaya kepada Yesus, yang hidup belum hidup baru, mungkin membenci Bapak Ibu, mungkin dan dendam dengki, doakan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau mereka orang Kristen sudah bertobat, pasti ada kasih sayang pengampunan. Demikian mari kita orang Kristen harus, saudara, harus ada saling mengampuni. Tidak boleh dendam, dengki, benci. Tidak boleh, tidak bisa. Mana ada ayatnya itu boleh saling benci. Ini ayatnya bicara Efesus 4 ayat 32. Firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh dengan kasih mesra. Mari kita harus ramah, Bapak, antar pendeta, antara sesama hamba Tuhan ramah. Tidak boleh kontok-kontokan, saing-saingan yang tidak sehat, saling benci, tidak menyapa, penuh kemunafikan. Jangan. Ini firman Tuhan kata kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Benar, kita orang berdosa. Tuhan sudah ampuni segala kesalahan kita begitu banyak. Kalau Tuhan sudah tidak ampuni, hancurlah kita. Mari kita kembali kepada firman, supaya hari ini hari kita melangkah bersama Yesus. Saya selalu menangis lihat ajaran Tuhan Yesus yang begitu mulia, membawa kita makin hari mau serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 18 21 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Tentunya Petrus punya alasan. Karena Petrus itu kan tadinya nelayan, saudara ya. Sejak dia menjadi pelayan Tuhan, pasti banyak yang menghina, ya, banyak yang mencemooh, ya, yang membuli segala macam, sehingga Petrus suka disakiti, ya. Karena dia tadinya kan seorang nelayan yang profesional, hari-hari cari uang di laut, cari ikan. Sekarang ikut Yesus, sehingga banyak cemooh-cemooh kepada Petrus. Maka Petrus berkata, dia tanya, sampai berapa kali ya Tuhan harus mengampuni jika ia berbuat dosa terhadap aku? Jadi Petrus pasti mengalami banyak cacian, makian, hinaan, ya, sehingga Petrus merasa aduh sakit, dendam sebetulnya, saudara, ya. Manusia pada umumnya kalau disakiti pasti dendam, membalas dendam. Tapi apa jawab Yesus, saudara? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini perhatian, saudara. Bukan 70 kali 7 sama dengan 490. Selesai. Tidak di sini. 70 kali 7 kali titik-titik, saudara. Ya. Tidak ada sama dengan sini. Bukan berarti Yesus ngomong 70 kali 7 kali sama dengan 490. Bukan itu maksudnya. 7 angka sempurna. 0 artinya hati yang bersih. 7 angka sempurna artinya pengampunan harus bersih, tuntas, sampai selamanya. Artinya begini, jangan pernah dendam, ya saudara. Tidak boleh dendam. Makanya 70 kali 7 disebut angka 7. Bukan angka 6, bukan angka 4 atau angka 1, tapi disebut 70 kali 7. Wah, ini ada maksudnya dalam dari Yesus. Disebut angka 7, angka yang sempurna. Arti kita harus tuntas mengampuni orang. Dengan ada 0,
Artinya hati kita bersih. Udah enak kan kalau mengampuni tanpa pamrih, bersih, nggak ada dendam lagi, nggak benci. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dan orang sudah diampuni, plong. Persoalan dia dosa lagi, kita sudah sorry dah. Ya, aku sudah ampuni kamu. Maunya Tuhan itu tuntas 707 kali. Jadi arti secara total kita ampuni, tidak boleh dendam, dengki, benci. Itu ajaran dari Tuhan Yesus. Sebab al kerajaan surga, semua orang raja yang enak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Jelas ini saudara, kalau Yesus sudah ngomong kerajaan surga seperti seorang hamba, ya, Yesus sebagai seorang hamba, tapi nanti, ya, dia raja, dia akan raja. Yesus seorang raja, saudara. Ya, dikatakan sini, kerajaan surga sepemon seorang raja yang hendak menganggap perhitungan kepada hamba. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Yesus sebagai raja. Dalam Wahyu pasal 17 ayat 14, Yesus akan datang sebagai raja di segala raja. Dia akan menghakimi setiap hamba-hamba Tuhan. Maka dari sekarang, mumpung belum terlambat, saudara, mari punya sifat mengampuni. Tidak boleh menghakimi. Ya, mengampuni itu jauh lebih baik. Itu perintah Tuhan. Setelah mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi kan orang itu tidak mampu meluruskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta dengan anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Seperti vonis dari raja, jual semua barang-barangnya termasuk istrinya. Vonis tentunya ini menyiksa, saudara. Ya, tapi dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun, sujud menyembah. Nanti akan kubayar. Berarti ada sikap rendah hati. Demikian juga kita, seharusnya upah dosa maut kita orang berdosa. Tapi pada waktu kita berdosa, kita minta ampun. Tuhan, ampun, ampun, ampun. Di situ yang terjadi. Lihat ayat 27. Ya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga membebaskannya dan menghapuskan hutang. Coba ini. Langsung raja itu punya hati iba, hati belas kasihan. Kenapa? Karena rendah hatinya dari hamba tadi. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia minta ampun kepada raja. Ampun raja, ampun. Aku nanti kubayar. Raja itu melihat kesungguhan ketulusan hatinya. Langsung respon raja, diampuni. Sama itu Yesus sudah mengampuni segala dosa kita. Sehingga kita bukan kutuk dosa, tapi di dalam hamba kebenaran, asal kita mau bertobat. Lihat ini, ayat berikutnya, lihat ini. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabar dahulu, utang itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Lihat ini, Tuhan kasih ilustrasi. Beda, raja tadi mengampuni, tapi ada seorang yang nuntut kepada hambanya hutang, saudara, ya. Langsung diserahkan ke penjara, berarti jahat. Ini contoh dari Yesus. Berikutnya lihat ini, ayat 31. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukan kau pun harus mengasihi kawanmu supaya aku telah mengasihi engkau. Maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkannya kepada Al-Kuju sampai yang melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35. Maka Bapamu yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Mari kita harus saling mengampuni. Ini cerita tadi jahat. Dia sendiri yang punya hutang kepada raja diampuni. Tapi kenapa ada orang yang utang sama dia, malah dia hukum, saudara, maksudnya. Kan tidak boleh, saudara. Seperti kita sudah diampuni sama Tuhan, maka belajarlah kita juga saling mengampuni. Kata Tuhan tadi, harus saling mengampuni. Karena kita di dalam Yesus. Di surga besok tidak ada dendam, dengki, benci, hujat menghujat lagi. Di surga penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, Tuhan memberikan contoh-contoh supaya kita tuntas masalah selesai di muka bumi ini. Jangan diungkit di surga, nggak ada, saudara. Di bumi harus beres. Sifat Bapa harus punya kasih, punya pengampunan, ya, punya saling kasih mesra, ya, saling perhatian, saling peduli. Nomor satu punya cinta kasih, saling melayani, saling mengampuni,
seperti Tuhan Yesus. Sehingga demikian hidup kita layak kepada Tuhan. Amin. Begitu indah firman Tuhan. Supaya sifat kita harus saling mengampuni. Jangan pernah dendam, dengki, benci itu datang dari iblis. Tapi milikilah cinta kasih, pengampunan seperti Tuhan yang perintahkan kepada kita. Amin. Mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengampuni oh lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum bermain tidur, berjaga dan berdoa. Milikilah sifat dari Tuhan Yesus yang Tuhan ajarkan kepada kita malam hari ini. Saling peduli, saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni. Karakter Kristus, karakter ilahi ada di dalam kehidupan kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.